Bapa di sorga, terima kasih Bapa, karena Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kami. Dan kehadiran Roh Kudus membawa damai sejahtera. Terima saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu menguasai hati dan kepikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kehadiran Roh Kudus membawa sukacita. Terima saudara. Sukacita karena Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Bahkan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun juga yang ada dalam dunia ini. Mungkin saudara dan saya ada persoalan-persoalan saat ini. Ingat, Dia di dalam kita lebih besar. Sehingga bersama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu. Dan kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah, melalui mulut hamba-Mu ini, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tapi semuanya akan melaksanakan seperti apa yang Kau kehendaki. Dan berhasil sesuai dengan apa yang Engkau suruhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Dan silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Be strong in the Lord. Wah, ini paling jelas suaranya Gogo ini. Itu contoh roh yang menyala-nyala saudara. Jadi itu be strong in the Lord ya. Kemudian juga kita tahu bahwa tema dalam tahun ini adalah strong family and strong ministry life ya. Untuk menjadi strong family itu artinya keluarga yang kuat ya. Kuat di dalam Tuhan. Kembali dah Efesus 6 ayat yang ke-10 tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam seluruh kekuatan kuasa-Nya. Be strong in the Lord. In the power of His might. Wah, itu luar biasa loh saudara. Di dalam kuasa-Nya Allah, keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Ada dua hal. Yang pertama, keluarga yang kuat itu, kalau mereka mulai dari kepala keluarga, itu tahu akan rancangan dan tujuan hidup mereka. Rancangan yang dari Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, mereka dimulai dari kepala keluarga, mereka melakukan kehendak Tuhan. Sesuai dengan rencananya tadi itu. Tadi dijelaskan di situ Mazmur 128 bisa ditayangkan. Mazmur 128. Sudah ya? Belum? Oh ini. Ayo kita baca yuk. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah siapa? Setiap orang yang takut akan Tuhan. Terus apa? Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nanti kalau baca terus, istrinya, anaknya itu semua diberkati. Gara-gara satu orang, yaitu kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Dan dia berjalan menurut apa yang ditentukan oleh itu, berjalan menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, yang pertama kita perlu tahu, saudara, rencana Allah dalam hidup kita itu apa? Tujuannya itu apa? Tadi Pak Jindar sudah sempat menyampaikan juga ya. Jadi dikatakan, yaitu dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Ya. Jadi kalau kita membaca di sini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa saudara? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar siapa saudara?
gambar Allah. Itu gambar Allah yang kelihatan, yang ada di bumi ini melalui firman-Nya adalah gambarnya Tuhan Yesus. Jadi sifat-sifat dan karakternya seperti Tuhan Yesus itu yang diinginkan oleh Bapa untuk menghiasi hidup kita ini sampai akhir hidup kita masing-masing. Dan saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama dalam dunia, itu menjadi gaya hidup daripada kita. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 9, ayat 35, itu paling tidak ada 3 hal saudara yang saudara lihat di sana. Yang pertama, Tuhan Yesus itu, dia memberitakan Injil kerajaan. Kalau saya bicara tentang full gospel, ini semua nilai-nilai full gospel visi misinya itu masuk saudara. Dikatakan bahwa memberitakan Injil, kita juga memberitakan Injil di marketplace. Ini adalah ciri dan gayanya Tuhan Yesus. Di situ kita bisa bersaksi. Yang kedua adalah Tuhan Yesus itu dia menyembuhkan sakit penyakit, melepaskan orang daripada belenggu-belenggu dosa. Kemudian dari segala kelemahan. Itu gaya daripada FGB juga kan, gitu loh. Jadi visi yang dilihat oleh Demos itu adalah bagaimana setiap member Full Gospel dan LUF dia melepaskan orang-orang dari belenggu dosa. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup sehari-hari dengan kita membuat hit list doa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau kita membaca di sana, di sini kan saudara ya, Tuhan Yesus itu ngajar. Ngajar di mana? Di rumah-rumah Allah. Artinya itu apa, saudara? Membuat orang itu bertumbuh di dalam kerohaniannya. Sehingga mereka menjadi serupa dengan Yesus. Full gospel juga begitu, saudara. Jadi kita bersaksi, kita buat hit list, kita doakan orang, melepaskan mereka daripada belenggu-belenggu masalah dan persoalan maupun dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kemudian di chapter mereka ini dimuridkan. Sehingga kita lihat mereka tidak lagi jatuh bangun dalam dosa. Tapi boleh makin bertumbuh karakter Kristus. Karakternya Kristus itu apa sih? Ya kalau kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal 5, itu hampir semuanya memang ya. Kemudian di Galatia pasal 5, 22, 23. Saya mengambil saja yang di Injil Matius pasal 5. Ayat 6 dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Betul ya? Lapar dan haus akan kebenaran. Tidak usah karena mereka akan dipuaskan. Jadi yang pertama, yang Tuhan mau karakter Kristus dalam diri kita. Lapar dan haus melakukan kebenaran. Bukan lapar dan haus melakukan dosa. Enggak saudara ya. Jadi berdasarkan pada firman Tuhan itu, kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan bertumbuh menjadi karakter Kristus, suka melakukan kebenaran. Yang kedua, ayat yang ke-8 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nanti bisa diteruskan. Jadi paling dua hal ini. Oh gitu. Saya nangkep kalau gitu. Yang dimaksud dengan menjadi karakter Kristus itu paling tidak hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Dan ini sangat penting saudara. Kenapa? Karakter ini sifatnya kekal. Yang ada di dalam dunia ini semua fasilitas yang Tuhan berikan. Tetapi prioritasnya itu adalah karakter kita akan bertumbuh melalui karakter Kristus itu saudara. Di dalam setiap peristiwa. Oh iya. Nah itu Rick Warren kan tahu ya, Rick Warren ya, yang ngarang Purpose Driven Life. Ya. Dia katakan, Allah itu dia lebih peduli akan karakter kita dibandingkan dengan karier kita. Karena apa? Karena karakter itu bisa dibawa sampai kekal selama-lamanya.
Melalui apa kita dibentuk, bertumbuh di dalam karakter itu? Di dalam sehari-hari, dalam peristiwa sehari-hari, saudara. Dan Allah sangat concern, betul memperlengkapi kita dengan Roh Kudusnya. Sehingga Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Itu tugas utama daripada Roh Kudus. Memimpin kita ke dalam kebenaran. Yang kedua, melalui firman Tuhan, kita dipimpin sesuai dengan langkah demi langkah. Nah, melalui setiap peristiwa dalam hidup kita ini, Tuhan mau supaya respon kita dalam menanggapi semua peristiwa itu sesuai dengan firman Tuhan. Cobalah kita mulai pagi. Kita mulai hari ini dengan mengeluh atau muji Tuhan. Kita mulai dengan hati benci atau hati yang mengampuni. Nah, itu kan satu pilihan, saudara. Apalagi kalau kita menghadapi masalah, saudara. Itu dipakai oleh Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita ini tidak ngerti. Dalam masalah yang berat itu, kita ini mata hati kita tuh tertuju pada masalahnya. Sehingga kita stres, saudara. Masalah itu makin lama makin besar. Mestinya kita ini tertuju pada Yesus. Tapi biasanya juga tertuju pada Tuhan Yesus. Ini karena kita kepingin, Tuhan ini dan selesai Tuhan. Ini selesaikan Tuhan, selesaikan. Tapi mungkin kita mesti berubah, saudara ya. Sehubungan dengan kita tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan adalah supaya karakter kita berubah. Melalui setiap masalah itu, kita tanya, Tuhan, melalui masalah ini, apa yang harus diubah di dalam hidup saya ini? Wah, jadi kalau saudara mengalami masalah, apalagi masalah berat, jangan kehilangan kesempatan, saudara. Saudara makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, baca renungan firman Tuhan, berdoa, dan hasilnya saudara akan lebih menyerah kepada Tuhan. Nah, ini berhasil berarti. Karakter saudara tidak lagi egosentris. Tapi ketika saudara menyerah kepada Tuhan, apa yang kehendak-Mu Tuhan, itu yang terbaik. Aku percaya Tuhan. Maka di situ ada damai sejahtera. Contoh orang yang bisa berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi masalah itu, dengan karakternya berubah, dia ada damai sejahtera, tidak gampang panik, saudara. Dan ini kita belajar, memang ini kita perlu belajar terus, saudara. Kemudian ada apa? Ada saldo sukacita. Kalau tadinya kita ini menghadapi masalah, waduh rasanya itu kita susahnya bukan main. Tapi ketika kita bertumbuh menyerahkan pada Tuhan, minta pimpinan langkah demi langkah daripada Tuhan, kita bisa melihat bahwa kita ini ada penyerahan, kita ada sukacita, ada saldo sukacita, lebih sabar, lebih ada penguasaan diri, dan lain sebagainya. Nah, kalau hasilnya semacam itu, ketika masalah itu selesai, maka kita pun, saudara, mendapatkan bonus. Bonusnya apa? Karakternya ini bertumbuh, saudara. Tapi jangan selesai masalah, kemudian tidak sungguh-sungguh lagi. Nah, ini rugi, saudara. Karena maksud daripada Tuhan itu mengizinkan masalah adalah supaya kita ini sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Ingat, melalui ujian-ujian, juga di dalam rumah tangga. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3, Tuhan memberikan Adam dan Hawa, itu supaya apa? Bersama-sama bisa menghadapi ujian itu. Tidak boleh makan dari buah pohon pengetahuan dan yang baik dan jahat itu, supaya mereka bersepakat dan sehati, saudara. Dan mereka saling mengingatkan. Mereka bertanggung jawab untuk apa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu, saudara. Bahwa mereka dilarang untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, saudara. Tapi ternyata kita bisa melihat di sana, ini mereka tidak saling mengingatkan. Ketika Hawa dia tertarik, kemudian dia mencoba makan, dikasih kepada suaminya. Nah, suaminya itu ada di sana. Jadi artinya apa? Suaminya itu tidak mau, jangan ini.
Kan Tuhan mengatakan ini tidak boleh. Demikian juga Hawa, dia tidak juga mengatakan pada suaminya, iya ya ini kan tidak boleh ini makan. Tapi mereka akhirnya juga makan, tidak saling mengingatkan. Ingat, suami istri saling mengingatkan untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah menghadapi hal-hal yang kita hadapi setiap hari. Kemudian yang kedua, saudara, mereka tidak bertanggung jawab ketika ditanya. Nah ini yang suaminya mengatakan, ini perempuan yang engkau berikan kepadaku, ini yang ngasih saya makan buah ini. Mestinya saudara-saudara sekalian sebagai kepala keluarga, itu mestinya dia bertanggung jawab. Karena dia yang dikasih tahu terlebih dulu oleh Tuhan tentang larangan itu. Mestinya dia akan mengatakan, ya Tuhan. Kalau dia punya accountability, katakan, aku salah Tuhan. Saya salah Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka tidak saling menyalahkan. Dan saya percaya, kalau ini dia datang kepada Tuhan dengan minta ampun, itu saya yakin itu ada beda, saudara, dengan hasilnya seperti yang sekarang ini, saudara. Nah, demikian juga dengan kita di suami istri dalam keluarga itu. Kadang-kadang kita mengatakan mungkin suami kata, wah sudah percuma, diingatkan juga tidak bisa, daripada dia tersinggung, sudah tidak usah diingatkan. Wah jangan saudara, ini kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Demikian juga dengan kata-kata kita tidak mengingatkan, tapi mungkin diingatkan tetapi mungkin membuat satu pertengkaran. Nah ini juga akhirnya karena saling tidak mau mengalah, akhirnya tidak bisa bertumbuh seperti apa yang Tuhan inginkan. Melalui suami istri, itu mereka bertumbuh saling mengasah. Amsal 27 ayat 17. Dikatakan besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Ya ini kan dulu sama seperti saya, saudara. Dulu waktu awal-awalnya tidak ngerti, terlalu egois. Istri saya juga ya ada gitu. Jadi kalau diingatkan marah gitu. Jadi saya kalau misalnya mungkin ditunjukkan salahnya dan lain sebagainya, saya tidak mau. Saya mengatakan saya tidak salah. Jadi kemudian nyalahkan orang lain, itu rupanya warisannya dari Adam tadi itu, saudara ya. Demikian juga akhirnya nular, istri saya juga begitu. Nah ini saudara-saudara, karena kemudian kita tidak saling mengalah, akhirnya juga dan tidak mau minta maaf. Nah suatu pertengkaran itu berhenti, ya begitu-begitu saja kadang-kadang. Hanya berdiam diri saja, tapi tidak diakhiri. Salah satu mengatakan, maaf, aku salah. Kalau gitu sudah beres kan. Tapi kadang-kadang kita begitu gengsi, enggak, aku tidak pernah salah. Dan akhirnya waktu dia tahu salah, dia tidak mengakui dan dia hanya berdiam diri saja. Akibatnya sama-sama membuat satu goresan di dalam hatinya ini, saudara. Demikian juga dengan saya, dengan istri saya. Tapi untungnya Tuhan luar biasa baiknya, saudara. Kemudian kita ini bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan Tuhan. Menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Wah iya ya, ini kok rasanya ada sesuatu yang beda ini ya. Kemudian saya sendiri secara pribadi itu ngelihat gitu loh. Wah iya, ini kok ada ganjelan ya. Rasanya itu karena tidak pernah diselesaikan. Akibatnya itu dalam hati ini masih ada ganjelan. Ketika doa bersama, masih ada ganjelan, saudara. Tapi satu hari, Tuhan itu luar biasa, saudara. Ketika kita sedang menyembah, berdoa bersama-sama. Tiba-tiba, saudara. Saya kayak melihat suatu film, saudara. Perkataan-perkataan saya yang salah. Perkataan-perkataan saya yang tidak pada tempatnya. Waduh saudara, yang membuat istri saya kemudian susah. Mungkin dia
kemudian ada ganjilan dengan saya. Tapi pada saat itu kami berdua dikuasai oleh Roh Kudus. Dan pada saat itu kami teriak, saya teriak, Tuhan, ampunilah saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya berbuat hal-hal yang semacam ini. Kemudian saya peluk istri saya minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Dan ternyata saudara, itu seperti ada satu kelegaan yang luar biasa dalam diri saya ini. Demikian juga istri saya, itu juga akhirnya dia memeluk saya, dia minta maaf akan segala kesalahannya. Dan kami semua berdua dibereskan saudara. Waduh, setelah itu saudara, kita merasakan hati itu yang kepingin menyenangkan hati istri. Lebih memahami akan hatinya. Ingin menyenangkan dia. Ingin menjaga perasaannya. Sehingga dengan demikian saya melihat bagaimana ketika kita diubahkan. Tandanya adalah bahwa kita ini satu dengan yang lain ingin makin mengasihi. Kita boleh makin ingin menyenangkan hati. Dan kemudian saya mikir kadang-kadang begini. Iya ya, kata-kata saya ini menyakitkan dia atau tidak ya? Jadi kita care, kita lebih lagi kepingin supaya dia berbahagia. Saya ingin supaya dia kepingin saya menyenangkan hatinya, saudara. Nah ini berimbas, artinya apa? Sama juga istri saya akan terhadap saya sampai akhir hidupnya dia demikian juga. Dia sangat percaya pada saya. Dan juga yang tentu akhirnya sekarang ini seharusnya kita ini juga ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita rindu menyukakan hati Tuhan. Amin saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ini imbasnya ini. Jadi strong family itu adalah suami istri itu hubungannya seperti hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Gitu. Jadi bagaimana kita ini mengubah, kalau tadinya kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan saja yang memperhatikan kita. Tapi sekarang kita waktu berdoa, kita tanya Tuhan, Engkau ingin apa yang aku lakukan buat Engkau Tuhan? Apa yang Engkau ingin saya bisa menyenangkan hatimu Bapa? Dan itu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu tujuannya Tuhan. Ini tujuan sebagai manusia baru. Coba kita lihat sekarang ya di dalam Amsal pasal yang keempat. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Manusia baru, itu judulnya. Mulai dari mana kita ini bisa menjadi manusia baru? Ini sudah belum? Belum ya. Efesus pasal 4. Nah ini. Ayo saudara kita baca yuk. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, apa saudara? Harus menanggalkan. Siapa yang menanggalkan saudara? Kita. Dengan pertolongan siapa? Roh Kudus. Dengan pertolongan firman Tuhan yang memimpin kita. Kita harus menanggalkan, seperti tadi yang saya katakan. Saya menanggalkan keegoisan saya. Saya menanggalkan kalau tadinya gengsi untuk minta maaf. Sekarang saya mau menurut apa yang Tuhan inginkan. Nah itu namanya manusia baru saudara. Menanggalkan manusia lama yang menuju kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Terus supaya kamu apa saudara? Dibarui pada apa? Roh dan pikiran. Ini mulai di sini ya, metanoia. Perubahan. Jadi hidup baru itu mulai pikiran. Ayo sekarang kita periksa. Pikiran-pikiran lama apa yang masih ada. Kalau ada percabulan, buang saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran cerai, buang saudara. Supaya hidup kita itu kuat di dalam Tuhan. Di dalam seluruh kekuatan kuasanya. Be strong in the Lord. FGB men. LOF. Be strong in the Lord. Ya itu kuatnya itu satu keluarga itu mulai pikiran dari saudara ya.
Ayo periksa pikiran kita. Pikiran-pikiran yang negatif terhadap istri, terhadap suami, buang. Setuju saudara? Jadi kalau buang kadang-kadang ya ada sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak senang terhadap istri saya itu. Terhadap istri kita ya. Kadang-kadang juga ada kesalahan-kesalahan yang merupakan bagian salah lagi, menjadi sifatnya dia. Kadang-kadang itu menimbulkan satu goresan dalam diri kita ini. Sehingga menyebabkan kekesalan gitu. Saya dengar cerita katanya ada suami istri itu sampai mau cerai itu gara-gara mencet odol itu saudara. Yang satu mencetnya dari bawah, yang satu dari tengah. Jadi kalau yang satunya jangan mencet dari bawah. Atau yang satu jangan di tengah, bawa dulu sampai ke atas baru habis. Enggak, aku senangnya memang begitu. Itu lama-lama jadi pertengkaran mau membuat mereka jadi berpisah, saudara. Jadi kita bisa melihat di sana bahwa kita perlu, saudara, untuk membuat di mana kita negative thinking itu dibuang, saudara. Cara buangnya gimana? Masukkan firman Tuhan. Masukkan firman Tuhan. Dan hafalkan. Dan bagi saya, ayat hafalan saya bukan paling utama ya, yang sering saya ucapkan, itu Amsal 31 ayat 10. Ada yang hafal di sini? Amsal 31. Istri yang cakap, apa itu? Siapakah yang mendapatkannya? Nah ini saya kalau seorang diri, saya ngomong saudara. Dan saya bayangkan istri saya itu. Dia lebih berharga dari permata. Itu kan ada ya. Dan hati suami yaitu saya itu percaya padanya. Dan saya tidak kehilangan keuntungan. Wah itu menjadi ayat hafalan saya saudara. Kadang-kadang saya kasih ayat itu kepada istri saya pada waktu ulang. Ya artinya bukan hanya sebagai suatu lip service ya. Tapi saya katakan itu benar-benar, saudara. Saya hayati. Jadi saya katakan, hey Bernard, istriku Linda, cakap, cantik, jasmani dan rohaninya. Rohaninya itu maksudnya karakternya. Dia, Linda, itu lebih berharga dari permata. Sampai sekarang yang saya ingat ya itu, saudara. Jadi artinya kekurangan-kekurangannya ya ada ya. Tapi yang sekarang didominan karena masukkan di dalam mindset kita, dalam pikiran kita itu. Maka itu yang jadi saudara. Aku sebagai suaminya percaya kepada Linda. Aku percaya kepadanya. Dan aku tidak kehilangan keuntungan apapun juga. Saudara-saudara sekalian, ayo para suami. Siapa saja di sini yang jadi suami? Wah ya, cuma sebagian yang ngaku ini. Yang angkat tangan. Sebut istrinya ya. Bisa ditampilkan enggak ini Amsal 31 ayat 10 ini? Kita tunggu dulu ya. Jadi begini ya. Istriku sebut namanya, jangan salah sebut loh ya. Istriku Linda, cakap, cantik, jasmani, dan rohaninya. Dengan segenap hati. Mungkin kalau sekarang masih ya asal, tapi nanti di rumah sering dihafalkan. Dia lebih berharga dari permata. Aku suaminya sangat percaya akan dia. Dan aku tidak kehilangan keuntungan apapun juga. Ayo, ini sudah ya tadi. Ayo kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Bayangkan ya. Yang namanya istri dibayangkan dulu ya. Jangan keliru membayangkan ya. 1, 2, 3. Istri yang cakap. Siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Terus saja. Aku suaminya, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah ini tayangan lagi ya 2 ayat ini. Nah yang mengaku dirinya suami,
Silakan berdiri. Wah, ini dia langsung berdiri, diangkat tangan ini. Takut tidak diakui suami ini. Tidak diakui suami. Katakan dengan segenap hati ya. Ini kan ada panduannya ini ya. Tapi dengan bahasa kita sendiri. Tapi saya harap ini benar-benar dengan segenap hati kita. Ya, nanti di rumah diulangi. Nanti diem-diem kasih sama istrinya. Ya. Satu, saya dulu ya. Istri saya, Lenda. Kok nyebut, jangan nyebut Lenda. Istriku cakap, cantik jasmani dan rohaninya, lebih berharga dari permata. Aku percaya padanya. Aku percaya kepadanya. Dengar ya istri-istri ya. Engkau itu lebih berharga dari permata ya. Hati suami percaya. Dan aku suaminya. Sebut nama istrinya. Aku suaminya siapa? Tidak kekurangan keuntungan apapun juga. Tidak kekurangan keuntungan. Ingat ya, ini deklarasinya suami di regional convention ya. Sampai enggak, istri bisa komplain itu. Silakan duduk. Sudah, ini saya kira terlalu panjang nanti karena ini waktunya memang tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, ya saya sebentar sudah selesai. Kita melihat saya dengan membayangkan itu, membayangkan itu. Hati saya tambah mencintai istri saya. Dan kalau tiap hari dia pergi, saya mencium dia. Dia juga mencium saya. Dan saya katakan pada engkau cantik, Ma. Tapi ini bukan lip service, bukan. Tapi dari dalam hati saya, engkau lebih berharga dari permata. Aku percaya kepadamu. Dan aku tidak kehilangan keuntungan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih.